agar semua kata kalimat yang sebentar keluar adalah firman Tuhan yang hidup, yang sanggup mengubahkan hidup kami semakin hari semakin taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Dia dan Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Berarti masih tetap bersemangat karena masih hari pertama. Saudara, saya mau berikan kesaksian singkat. Tadi kenapa waktu pertama saya tidak berdiri? Itu waktu tarik napas yang ketiga kali, saya mau jatuh, saudara. Hampir jatuh. Makanya saya duduk diam, tidak berdiri kan? Ada yang perhatikan saya tidak berdiri waktu pujian pertama? Saya tumpah tangan. Karena habis tarik napas ketiga kali, wah ini berarti tarik napas yang terakhir. Belum selesai. Tadi rupanya belum bisa, masih berlanjut. Makanya aku duduk tadi diam. Aku buka mata, di sebelah lagi tumpang tangan. Untungnya sebelah kiri aku nggak tumpang kaki. Haleluya. Baik, hari ini saya berikan topik khotbah saya yang saya khotbahkan hari ini kemarin di gereja Pak Agustana. Nah, karena juga banyak yang pakai merah. Merah itu melambangkan apa? Kemenangan. Maka judul khotbah saya adalah kemenangan. Amin. Saya yakin semua kita mau menang. Amin. Tapi sebelum menang pasti ada korban dulu. Amin. Jadi siap-siap berkorban. Iyalah. Jangan Yesus terus yang berkorban buat saudara dan saya, dan kita tidak pernah berkorban. Tapi hari ini siap-siap untuk berkorban. Mau berkorban atau dikorbankan? Halo? Mau berkorban atau dikorbankan ini? Mau berkorban aja ya, jangan dikorbankan. Mari kita buka Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya sudah pernah khotbahkan ayat ini tapi dalam versi yang lain. Hari ini kita akan berbicara tentang pengorbanan Yesus sampai Dia bisa terangkat ke surga. Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, mari 2, 3. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengambil taufan yang sangat dahsyat sehingga masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka mengangkat Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat yang terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Puji Tuhan. Kalau kita kembali ke ayat 35 berkata di sana, pada waktu itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Pada saat itu mungkin mereka sudah terlalu lelah, sudah melayani dari desa ke desa, dari kota ke kota,
Ketika mereka tiba di pinggir danau, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, dan murid-murid itu langsung melakukannya. Dari mana saya tahu? Di ayat 36 berkata, lalu mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak ke seberang, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Ketika kita membaca sampai ayat 36, di sana kita tidak mendapati bahwa murid-murid Yesus itu bersungut-sungut. Betul? Mereka tidak berkata, sus, istirahat dulu, kita capek tahu. Masa kita gak istirahat, langsung tiba di pinggir danau kita langsung menyeberang. Dengan kata lain, murid-murid ini tidak ada yang bersungut-sungut. Beda dengan saudara dan saya. Betul? Kalau ngaku berarti diampuni sekarang juga. Iya. Kita kan banyak kan gitu, bersungut-sungut. Murid-murid Yesus tidak bersungut-sungut. Ketika Yesus minta marilah kita bertolak ke seberang, mereka melangsungkan berjalan. Maka Filipi 2 ayat 14 di sana dikatakan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Karena kalau kita bersungut-sungut di sana akan jadi marah. Ada yang bisa sampai marah. Betul? Kalau kita sudah marah itu akan terjadi masalah yang baru. Maka di dalam satu ayat Mazmur 37 ayat yang ke-8, berhentilah marah, jangan marah, karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Tapi ketika kita sabar, dan 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka akan dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, kalau kita bersungut-sungut menghadapi segala perkara, maka akan menjadi kesusahan buat kita. Maka kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kita kerjakan, kita berbuat, kita kerjakan dengan segenap hati, semata-mata hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kalau kita mengerjakan betul-betul dengan sungguh-sungguh, maka ada berkat di balik semua itu. Ayat 24. Ayat 24 dikatakan apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu, kita adalah hamba-hambanya. Bukan karena kita karyawan di perusahaan itu dan kita punya gaji. Tapi di luar daripada itu Tuhan menyiapkan berkat buat kita. Betul? Yang paling sedikit kesehatan. Kalau kita sakit-sakitan 1 bulan 5 hari gak masuk, dan setiap bulan 5 hari kau tidak masuk kerja, engkau pasti dinonaktifkan. Amin. Maka ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Maka poin yang pertama, saudara, kita melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Demikian kita hadir di tempat ini. Komitmen di tempat ini, doa dan puasa. Namanya puasa itu apa? Tidak makan dan tidak minum. Ketika kita melanggar dari komitmen doa dan puasa ini, berarti kita berbuat dosa di tempat doa dan puasa. Amin. Iya. Karena melanggar Tuhan itu melanggar perintah Tuhan, seperti dikatakan Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu ia harus berbuat baik dan dia tidak melakukan, maka ia berdosa. Maka kita hadir di tempat ini harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Sikut dia dengan sungguh-sungguh, kau jangan ngomel terus. Dengar itu. Iya. Jadi poin pertama, kita harus apa? Sungguh-sungguh seperti Yesus pada saat dia masih ada di bawah bawah langit di atas bumi, melakukan segala pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya dengan sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut. Adakah kita mendapati Yesus bersungut-sungut dalam dia menjalankan tugasnya?
Tidak. Oleh sebabnya mari kita harus bersungguh-sungguh. Harus dengan semangat melakukan dengan segenap hati. Ayat yang ke-36, lalu mereka meninggalkan orang banyak itu dan membawa Yesus beserta mereka di mana Yesus telah duduk dalam perahu, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Berarti poin yang kedua, didapati murid-murid Yesus itu adalah ada murid-murid yang apa? Yang lain. Taat. Nah, banyak taat itu dibaca dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, tidak berbeda. Amin. Tetap taat. Makanya keseriusan kita, kesungguh-sungguhan kita tidak bisa berubah, tidak boleh berubah. Harus tetap terus seperti itu, bahkan semakin naik. Betul? Jadi ketaatan kita harus lebih sungguh-sungguh. Maka Titus 2 ayat 9 berkata, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Amin. Maka murid-murid Yesus itu tidak membantah kepada Yesus Tuhan. Waktu Yesus minta marilah kita bertolak ke seberang, mereka langsung meninggalkan orang banyak itu. Oleh sebabnya didapati Titus 2 ayat 9, mereka tetap taat dan tidak membantah. Maka dalam Titus 3 ayat yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Apa yang kita lakukan di tempat ini yang baik, yang paling tidak keuntungan yang pertama merupakan akan fisik kita, body kita. Amin. Dan itu sebagai medis juga. Orang yang tidak makan itu juga sebagai obat ya. Jadi di tempat ini kita penuh dengan sukacita, hati yang gembira. Maka itu adalah perbuatan baik. Maka di dalam Amsal 22 ayat 17 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya. Puji Tuhan. Tapi jangan seperti Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kita dalam rumah kita, dalam keluarga kita, mari kita juga harus taat kepada, paling tidak kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada ibu kita. Jangan pagi-pagi engkau bangunkan suami karena dia malas bangun pagi, kau pakai kaki. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Pagi-pagi kau sudah marah-marah, maka terjadilah Amsal 15 ayat 15. Ya, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi mau pilih mana ibu-ibu? Mau tersenyum, marah-marah, bangunkan suamimu, atau bangunkan suamimu dengan bibir? Pak, bangun dah pagi. Amin. Masih ada seperti itu? Amin. Haleluya. Saya tanya kepada ibu-ibu ini. Jawab bapak-bapak. Berarti bapak-bapak itu melakukan seperti itu sama istrinya. Tapi saya butuh jawaban dari istri-istri. Membangunkan suami yang malas itu seperti apa? Atau kau pakai seperti es krim tadi pagi? Pakai golok. Nanti ada orang berkata begini, kan Pak, kita harus tunduk kepada suami. Kata suami, kalau bangunkan aku cukup pakai alarm. Ya. Poin pertama, kita harus apa?
jangan bersungut-sungut. Seperti Yesus Tuhan, dia melakukan tugasnya, dia tidak bersungut-sungut. Tapi poin kedua, dia tetap taat kepada Bapa yang mempercayakan tugas itu kepada dia. Demikian kita dalam kehidupan kita berumah tangga, kita harus apa? Poin pertama, tidak saling bersungut-sungut. Yang kedua, kita harus saling taat menghadapi segala masalah. Karena setiap kita, di ayat 37 berkata, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat itu, dan ombak menyerbu masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bercerita ayat 37 ini bercerita tentang pergumulan, masalah. Saudara, setiap kita punya masalah, amin. Tapi kita harus punya kerendahan diri untuk menghadapi masalah itu. Karena Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggungkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Mazmur 60 ayat 14, Mazmur 108 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Amin. Maka jangan pernah takut dengan masalah. Karena Lukas 1:37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9:3 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Semua kita orang percaya. Orang percaya, maka tidak ada sungguh-sungguh dalam hidup kita. Amin. Kita harus taat aja. Pasti dibalik semua itu Tuhan pasti buka jalan dalam segala perkara kita. Demikian dengan Yesus Tuhan, dia juga punya masalah, dia punya pergumulan. Jangan seperti ada satu kiai, atau mungkin dia apa? Kalau sebutan mereka kiai, itu sebanyak lagi apa? Ustadz, ya. Jadi ada kiai dan atau ustadz itu dia punya masalah. Dia bilang begini, aku kecewa sama Bapak. Aku punya anak sudah dididik dengan baik. Aku melakukan segala yang diperintahkan oleh Al-Quran. 5 waktu aku jalankan, aku kerjakan. Tapi anakku satu-satunya, dia murtad. Dia ngadu kepada Gustur seperti itu. Dan Gustur hanya bercerita singkat. Pak Kiai, Pak Ustadz, nggak usah kecewa, jangan bersungut-sungut. Bapa kita, Allah kita juga punya anak satu-satunya, yaitu Yesus Tuhan. Dia jadi Kristen. Jadi bukan cuma kita punya pergumulan, punya masalah. Amin. Oleh sebab kita dikatakan dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di mana kita ada, Yesus ada di sana, itu lewat Rohnya yang kudus. Kalau sekarang Yesus ada di surga, yang ada bersama dengan kita Roh Kudus, maka jangan pernah takut, percaya kepada kuasa dan mujizatnya. Apapun masalah yang kita hadapi, maka Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara tahu, apa yang kita alami itu atas izin Tuhan. Oleh sebabnya kita harus bergembira menghadapi segala masalah. Maka di dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat ke-7 dan 8. Apa di sana dikatakan? Filipi 4 ayat 7 dan 8 boleh dikeluarkan? Ya. Damai sejahtera Allah yang kuberikan kepadamu, atau sulam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menahan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis didengar dan semua sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita memikirkan hal yang positif, pasti akan ada solusi. Amin. Iya. Kalau bulan kemarin saya bercerita bahwa dalam rumah tangga aku punya masalah.
12 tahun lalu istriku kena stroke dan lumpuh sebelah kiri. 3 tahun lalu kena lagi sebelah kanan dan itu tidak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit PON 5 hari dan habis itu diterapi di Cempaka Mas dan 1 bulan dia kembali seperti biasa lagi. Desember kemarin hamil kena ketiga kali dan dia berkata, "Pak, tolong bawa dong aku ke Dokter Joko." Jadi dibawa dia ke Dokter Joko, diterapi lagi dan kembali jalan seperti biasa. 1 bulan kembali jalan seperti biasa, sekarang masih bisa bawa motor. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Amin. Iya. Tanggal 1 Desember kemarin aku kena stroke ringan. 3 minggu ngomong pero. Bukan sampai di situ aja, tapi kembali tanggal 18 Februari habis khotbah di tempat ini, maka aku bangunkan bawa pendeta Bapak menjadi penolongnya setia. Bapak pendeta antarkan aku ke Uki. Dia kaget. Kenapa pendeta? Sudah nggak usah banyak ngomong. Antarkan aku sekarang daripada besok kalian sibuk. Dibawa sampai ke apa? Uki jam 2 pagi sudah. Ditensi tekanan darah saya 197 dan ikut di opname 3 hari. Iya. Maka Amsal 16 ayat yang ke-7 berkata, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengannya. Musuh kita itu ada 3 yang paling utama. Yang pertama kemiskinan, yang kedua sakit penyakit, yang ketiga kuasa gelap, roh-roh jahat. Tapi kalau kita hidup benar, maka kita diperdamaikan. Amin. Dengan sakit penyakit itu kita disembuhkan, dengan ekonomi kita diberikan kecukupan. Kuasa gelap pasti takut dalam hidup kita. Kenapa? 1 Yohanes 4:4 kita tahu kita lahir dari anak-anakku dan kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang dalam kehidupan kita lebih besar daripada semua roh yang ada di bawah kolong langit ini. Maka semua masalah yang di bawah kolong langit ini, jangan berkata kepada Tuhan, "Tuhan tolong angkat masalah ini, aku tidak kuat lagi, tidak mampu." Kalau Tuhan bisa ngomong langsung sama kau, dia berkata, "Bukan masalah yang kuangkat, tapi kau yang kuangkat." Tuhan izinkan itu masalah terjadi dalam hidup kita agar kita dibentuk menjadi kuat menghadapi tantangan di masa depan. Kalau kita biasa mengangkat 50 kilo setiap hari latihan olahraga, ketika suatu waktu kita melihat orang tua dia mengangkat beras seberat 20 kilo, engkau sanggup menolong tidak? Sanggup. Maka sengaja Tuhan izinkan terjadi masalah itu agar kita dimampukan menghadapi tantangan di masa depan. Kenapa? Bersama Yesus Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebabnya mari kuatkan dan teguhkan hati kita. Maka Amsal 56 ayat 1 berkata, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab apa? Sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Amin. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menerima, dia akan menerima menanggung akibat. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Mau pilih mana? Mau melawan atau mau taat? Ketika kita melawan firman Tuhan, ya di sini dikatakan siapa meremehkan firman Tuhan, kau yang meremehkan itu berarti tidak percaya dengan firman Tuhan, engkau akan menerima akibat. Tapi siapa yang taat kepada perintah, engkau akan menerima balasan. Maka Tuhan akan membalaskan segala perbuatan baik kita. Amin. Karena Tuhan tidak pernah berhutang buat saudara saya. Maka kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, tapi dengan dekat ketaatan. Karena di balik semua itu, Tuhan sudah menyiapkan berkat buat kita selain daripada kesepakatan kita dengan perusahaan atau di mana kita melakukan kegiatan itu. Maka poin pertama, jangan bersungut-sungut. Poin kedua, taat.
Dan poin yang ketiga, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat sehingga ombak menyeru masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Maka saudara, hidup kita ini semua punya masalah, tapi masalah itu tidak bisa menggagalkan hidup kita. Amin. Karena ada proteksi dari Bapa surga lewat Roh Kudus, perlindungan, bahkan keamanan yang sudah dipercayakan bahwa kita disertai. Maka kita harus punya kerendahan hati. Amin. Menghadapi masalah itu. Contoh yang sederhana, orang yang rendah hati. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapannya, ia merendahkan diri dan berkata, "Jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu tergeraklah hatinya, ia merulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka seketika itu lenyaplah penyakit kusta orang itu dan dia menjadi sembuh. Kalau kita punya kerendahan hati, maka tidak perlu seperti dikatakan pada baban tadi, kita tidak perlu meminta-minta, tidak perlu berdoa meminta kepada Tuhan, maka Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Betul? Oleh sebabnya jangan takut dengan masalah, karena kalau saya berikan perumpamaan tahun kemarin mungkin saya sudah berikan perumpamaan ini, ya, di Timur Tengah terjadi satu musibah. Seorang yang punya keledainya masuk dalam sumur yang kosong, dan dia datang kepada pemilik sumur, "Pak, mohon izin untuk mengangkat keledai saya dari sumur Bapak yang kosong itu." Kata pemilik sumur, "Silakan dengan caramu sendiri." Ketika pemilik keledai itu mencoba mengangkat keledainya, tidak bisa terangkat karena berat. Dan dia kembali kepada pemilik sumur itu, "Pak, apakah boleh keledai saya dikuburkan secara hidup-hidup di sumur Bapak itu?" Dia katakan, "Lakukan seturut dan kehendakmu." Dan pemilik keledai itu mengambil pasir yang banyak, diurukkan. Ketika pasir banyak di punggungnya, dia goyangkan tubuhnya. Pasir jatuh ke bawah. Ketika pasir itu setinggi lutut, maka dia angkat kakinya. Amin. Ketika pasir itu setengah dengan lubang sumur itu, kemana keledai tadi? Apa dia tertimbun atau kemana dia? Dia semakin naik. Amin. Maka mungkin di antara kita sementara ada di pertengahan seperti sumur itu, seperti keledai cerita ini, tetap engkau bersabar. Orang tetap mengenai engkau, mencibir engkau. Betul? Ya. Orang buat masalah yang baik buat engkau. Tapi seperti keledai tadi, semakin banyak pasir dituangkan ke dalam, maka dia semakin naik ke atas. Amin. Ketika pasir itu rata dengan tanah di atas, kemana keledai tadi? Maka keluar dari sumur itu, keluar dari lubang sumur itu. Demikian Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Sama dengan Yesus Tuhan, ketika Dia masih ada di bangku langit ini, banyak masalah yang dihadapi. Bahkan mereka berkata, ya, Dia tidak diterima di kotanya sendiri. Betul? Bahkan waktu dia di Taman Getsemani dan murid-muridnya, siapa yang berkhianat? Siapa? Yudas. Firman Tuhan berkata, Yudas berkata kepada teman-teman murid-murid Yesus, kepada mereka yang disuruh oleh para tua-tua, "Orang yang nanti aku cium, dialah, tangkaplah dia." Betul? Oleh sebabnya kita mari jangan takut menghadapi masalah. Kenapa? Di sini dikatakan Markus pasal 14 ayat yang ke-48. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang membawa pedang dan pentungan, disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang tandanya begini, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia.
tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Jadi Yesus juga punya pergumulan yang berat selagi dia ada di dunia ini. Dan semua itu dia tahu, bukan dia tidak tahu. Dia mampu membebaskan dari semua itu. Tapi dia tetap merelakan hidupnya. Dia dicaci maki, dia diludahi. Betul? Dia diolok-olok. Tapi dia berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat. Beda dengan saudara dan saya. Baru diomongin sebentar, sudah sakit hati, benci, kepahitan. Betul? Tahu kalau kau kepahitan, menyimpan kebencian, sakit hati, engkau nanti dapat penyakit kuning. Ya? Karena sakit hati itu adalah dari hati. Nanti engkau akan kena liver, tahu? Makanya kalau engkau ada di tempat ini, pulang dari sini engkau cari musuhmu itu, ampuni dia. Amin. Karena Roma 12 ayat 19 berkata, janganlah kamu menuntut pembalasan, tapi berilah hak kepada Allah, karena pembalasan itu adalah haknya Allah. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian sama dengan kita sementara menumpukan bara api di atas kepalanya. Tapi ayat 21 berkata, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, satu waktu di Pulau Nias, saya ketemu dengan pengerja gereja GPDI, dan dia tinggal di samping gereja GPDI. Dan waktu itu saya lihat kulitnya sudah menguning, kukunya sudah kuning, matanya sudah mulai kuning. Dan saya katakan, Pak, mohon maaf, sekalipun Bapak jual Pulau Nias ini untuk Bapak berobat, Bapak tidak akan sembuh. Tapi Bapak bisa sembuh satu caranya. Bagaimana caranya? Cari musuh Bapak dan berikan maaf kepada dia, berikan pengampunan kepada dia. Akhirnya dia cerita, iya Om, aku sangat sakit hati sama adikku. Kita semua dua kakak adik, harta sudah dibagikan. Tapi karena adikku nakal, hartanya sudah habis, akhirnya dia rongrong aku. Aku kan pelayan Tuhan, jadi aku tidak bisa membalas. Tapi aku sakit hati. Dia menyimpan kepahitan. Dia bilang, Bapak cari adik Bapak dan berikan dia pengampunan. Nanti jumpa saya di kapan saya datang sini, pasti Bapak sudah sembuh. Dan berikutnya saya datang ke Pulau Nias, dia sudah sembuh. Amin. Maka mujizat itu terjadi. Berikan tepuk tangan buat kita. Ketika kita punya kerendahan hati, maka pemulihan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi poin yang ketiga, menghadapi masalah jangan takut. Karena Filipi 4:13 tadi, apa segala perkara dapat kita tanggungkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Dan menerima perkara dan masalah itu harus dengan hati yang gembira. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Apa yang kau inginkan lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ya. Kalau engkau lolos dari masalah itu, maka apa yang Tuhan engkau rindukan, Tuhan pasti akan berikan. Amin. Tapi jangan sudah punya istri, Pak Pendeta, aku ingin istri baru satu, sampai ayam tumbuh gigi 1000 pun itu tidak mungkin terjadi, kecuali engkau pindah ke mual, baru boleh terjadi. Ya, tapi selama kita mengikut Yesus Tuhan, itu tidak boleh terjadi dan tidak akan terjadi. Amin. Maka di ayat yang ke-37 tadi, kalau mengamulah Tuhan yang sangat dahsyat sehingga ombak menyerbu masuk dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Dalam kehidupan rumah tangga kita ada masalah, ada pergumulan. Dalam pergaulan kita juga ada masalah dan pergumulan. Sehingga jangan sampai saudara tiba-tiba engkau dicium oleh rekan lamamu. Saya bilang kau cepat-cepat bergeser dari tempat, karena dia punya masuk rencana jahat dalam kehidupan. Orang yang aku cium, dialah orangnya, tangkaplah dia. Amin, saudara. Maka Amsal 27 ayat yang ke-6 berkata, sebab seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara
berlimpah-limpah. Ya. Jadi hati-hati ketika engkau menghadapi masalah ini. Aku sarankan cepat-cepat melarikan diri, menjauhi dari dia. Karena ada masalah yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Orang yang aku cium, tangkaplah dia. Maka di sini perkataan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium engkau secara berlimpah-limpah. Tapi percayalah kepada Tuhan, Dia sanggup untuk memberikan pemulihan kehidupan dari segala perkara, asalkan kita hidup benar. Sehingga terjadi Amsal 16 ayat ke-7. Jika kita berkenan, jika Tuhan berkenan kepada seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengannya. Setiap apa yang kita hadapi, Tuhan sanggup mendamaikan dengan segala musuh dan orang-orang yang menyakiti kita. Puji Tuhan, ayat yang ke-38. Apa di sana dikatakan ayat 38? Pada waktu itu Yesus tidur di gurita di sebelah tilam. Lalu maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus peduli gak sama murid-muridnya? Peduli. Apa arti kata peduli? Contoh, kalau ada orang yang sudah taat mengikuti doa dan puasa, rajin, sudah bertahun-tahun, yang kita dengar dia ada di rumah sakit, dalam nama Yesus dijauhkan dari kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Pertama, paling berdoa. Betul? Yang kedua, paling besuk dia. Waktu kita besuk, kita bawa apa? Pisang. Bawa pisang, bawa jeruk, bawa pepaya. Betul? Berarti peduli itu apa? Berkorban. Betul? Bukan cuma Yesus terus yang berkorban buat kita, tapi kita juga sekali-kali harus berkorban. Amin? Iya. Maka Amsal 21 ayat 13 berkata, apa di sana dikatakan? Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan mendapat jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi sekalipun kita taat, beribadah setiap hari Minggu, bahkan setiap bulan ikut doa dan puasa, tapi kalau kita dikatakan di sini, kalau orang Batak dikatakan orang Batak apa? Holit. Koncudu, pelit, koncudu, maka ngana Tuhan tidak jawab doa-doa. Halo, ya, ya. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Engkau jadi seperti belut, licin, menghindar. Kenapa? Karena engkau baru dengar, belum lihat dengan mata kepalamu sendiri. Dengan kata lain, karena engkau tidak mau yang warna merah di kantongmu itu keluar. Engkau tidak mau berkorban buat sahabat kita yang sudah setia ikuti doa puasa. Kalau engkau besuk dia, pasti harus keluar uang. Betul? Gara-gara gak mau keluar 100.000 ya warna merah, engkau jadi seperti belut. Padahal engkau sudah dengar. Kemarin aku jumpa dia baik-baik aja kok. Itu kemarin, tapi tadi aku dengar, bahkan aku lihat sendiri, dia di rumah sakit, tahu. Tapi karena baru kita dengar, kita masih bisa menghindar. Betul? Tapi Amsal 28 ayat 7 berkata, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya hidupnya akan sangat terkutuk. Kalau tadi karena engkau masih baru dengar, masih bisa menghindar, tapi Amsal 28 ayat 7, engkau sudah lihat dengan mata kepalamu sendiri, tapi engkau tidak mau membantu, tidak mau menolong. Itu berkat Roma Irama yang hadir dalam hidupmu. Apa berkat Roma Irama? Sungguh terlalu. Itu berkatnya. Tapi kalau kita melakukan ini, siapa memberi kepada orang miskin
tak akan berkekurangan. Amin. Saya waktu hari Selasa hari Sabtu kemarin, kebetulan khotbah di rumahnya, dia pengacara besar dan juga pendeta, dia doktor. Saya khotbahkan ini juga, saudara. Dan habis itu selesai, dan saya akan buat seperti yang saya buat di tempat itu pada siang hari ini. Amin. Mau berkorban? Iya, karena yang dimaksud dan peduli itu berkorban. Ketika kita peduli, maka kita berkorban. Demikian siang hari ini kita berkata semua kita peduli, betul? Saudara peduli dengan ibadah doa dan puasa tempat ini? Yang amin boleh angkat, dan yang peduli boleh angkat tangan. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang peduli dengan ibadah doa dan puasa ini, boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Enggak angkat tangan, berarti enggak peduli. Iya. Kalau kita peduli, kita juga harus berkorban. Amin. Seperti Yesus Tuhan itu, Allah peduli kepada Yesus Tuhan. Ya, dikatakan di sana di Roma 6 ayat yang keempat. Coba keluarkan Roma 6 ayat 4. Di sana dikatakan apa? Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup. Amin. Jadi Allah Bapa mengerti, peduli dari Yesus. Memang Dia sempat mati dulu, dikuburkan, tapi pada hari ketiga Dia bangkit. Maka pada tanggal 29 Maret kemarin kita memperingati hari kematian Yesus Kristus Tuhan, dan tanggal 31 kita memperingati hari kebangkitan Yesus Tuhan. Amin. Tapi semuanya itu bukan Dia tidak bisa untuk menghindar dari kematian, tapi Dia berkorban untuk saudara dan saya. Maka demikian pada siang hari ini juga kita mengikuti teladan Tuhan. Kita juga harus Coba yang mau berkorban, tangannya boleh diangkat. Yang peduli dengan ibadah dan puasa, kembali angkat tangan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita harus berkorban. Saya juga mau berkorban, saudara. Kalau kita mau berkorban untuk ibadah dan puasa, ini uang terbesar di kantong saya. Saudara yang mau berkorban, ambil uang terbesar di kantong untuk dikorbankan. Bukan saudara yang dikorbankan, tapi berkat itu yang dikorbankan. Amin. Ayo, kan tadi sudah 3 kali saya tanya, saudara mau berkorban? Amin. Sekali lagi aku tanya, mau berkorban hari ini? Amin. Benar mau berkorban? Sungguh Pak, mau berkorban. Sekarang kita lakukan. Kita bukan cuma lihat pengorbanan Yesus untuk saudara saya, tapi kita juga harus berkorban. Amin. Oke, mari kita angkat korban kita pada siang hari ini. Uang terbesar di kantongmu. Mari engkau berdiri, engkau yang sudah memegang, boleh engkau berdiri. Saya akan berdoa kepada Tuhan. Ingat Amsal 28 ayat 27. Ya, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Tapi kita ada ibadah dan doa dan puasa tempat ini, kita mau peduli dengan ibadah dan puasa, malah kita berkorban. Amin saudara. Mari kita mengangkat korban kita. Aku berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kekal, kami bersyukur kepada Engkau yang terutama karena Engkau memberikan keselamatan bagi kami secara cuma-cuma. Namun keselamatan itu harus kami kerjakan sesuai dengan Filipi 2 ayat 12.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat dan kerjakan keselamatan yang sudah diberikan kepadamu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku bersama-sama dengan kamu, tapi terlebih lagi ketika aku tidak bersama-sama dengan kamu. Siang hari ini ya Tuhan, kami mau ikut teladan-Mu bahwa Engkau berkorban bagi setiap kami. Dan di siang hari ini kami mau berkorban buat ibadah, doa, dan puasa di tempat ini ya Bapa yang baik. Dan ini di tangan kami angkatkan kepada Engkau apa yang harus kami korbankan di tengah-tengah ibadah, doa, dan puasa ini. Bapa yang baik, mari Engkau memberkati akan korban kami ini sehingga kami bisa diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih biar setiap tangan sudah memegang atas pengorbanan yang akan diberikan. Hamba bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak dengan tangannya. Mari bangkit sini semua. Ku datang kepadiranmu, bangga bersyukurku di atas mezbamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Amin saudara. Siapa yang bersuka cita karena bisa berkorban hari ini? Amin. Jangan korbanmu dengan sungut-sungut, amin. Tapi bergembira karena engkau bisa berkorban untuk Tuhan lewat ibadah, doa, dan puasa. Maka siang hari ini kita penuh dengan sukacita, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia, saudara. Maka di Matius 17 atau Matius 20 ayat 19 berkata, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya Dia diolok-olok dan disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Amin. Maka tanggal 31 Maret kemarin Dia dibangkitkan. Selama 40 hari Dia ada, bahasa yang gampang dimahami seperti siluman. Dia ada di atas bumi karena Dia sudah dibangkit. Amin. Dan ada satu orang yang tidak percaya. Siapa murid Yesus tidak percaya? Dia berkata, kalau engkau tidak percaya, cucukkan jarimu di. Amin. Tapi kita adalah umat-umat yang percaya. Amin. Maka Matius 17 ayat 3 berkata, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Tapi kita tidak sedih, justru bersukacita karena Dia bisa dibangkitkan. Karena kalau Yesus tidak bangkitkan, percuma, sia-sia kita percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Oleh sebabnya pengorbanan kita mengikuti teladan Yesus Tuhan. Bukan Dia tidak mampu membebaskan dirinya, yang Dia dicaci maki, dianiaya, bahkan sampai dibuang ke dalam sumur yang kosong selama 1 malam. Selesai Dia dianiaya, Dia dibawa ke, kalau saudara sudah pernah ke Israel, habis saudara masuk dapat tembok ratapan, seketika keluar dari lokasi tembok ratapan, kau belok kanan menuju ke tempat gedung atau rumah yang ada pencurahan Roh Kudus. Nah, di sebelah bawahnya ada gereja ayam. Gereja ayam waktu itu belum ada. Itu ada sumur yang kosong. Nah, Yesus habis Dia dianiaya, dibuang ke dalam sumur yang kosong itu semalaman. Dan di situ Yesus yang paling menderita.
Dia tidak bisa melihat apa-apa, gelap gulita, kegelapan yang dia lihat. Tapi waktu dia dianiaya di sana, masih ada 3 wanita yang setia mengikuti dia, yaitu 3 Maria. Maka masih ada penghiburan dalam hatinya. Tapi ketika dia dibuang ke dalam sumur yang kosong, sangat menderita karena dia tidak bisa melihat satu apapun. Maka demikian hidup kita. Hidup ini adalah sebagai terang. Tapi kalau terang dalam hidup kita gelap, maka gelaplah kehidupan kita. Sangat gelaplah kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saudara, dalam hidup ini kita harus menjadi berkat. Maka kuasa seperti yang dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 39 apa dikatakan? Markus 4 ayat 39. Ia membangun dan menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi jangan takut dengan masalah, kita sudah diberikan kuasa. Praktekkan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin saudara. Sehingga 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kita tahu kita lahir dari anak-anakku, dan kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang dalam kehidupan kita ini lebih besar daripada semua roh yang ada di bawah roh langit ini. Maka kita yang sudah menerima Yesus sudah diberikan kuasa. Maka hidup ini harus menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi contoh. Kenapa kita menjadi pengikut Yesus? Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa sudah diberikan kepada kita, sehingga Kisah Rasul 10 ayat 44, ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka semua perkara pasti kita bisa selesaikan. Amin. Maka saudara jangan takut. Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Jadi dengan kuasa ini, sudah satu waktu saya pelayanan di Balikpapan. Sebelum mulai ibadah, ada katanya orang yang sakit. Jadi orang sakit ini dijemput pakai mobil losbak. Kenapa orang ini tidak bisa duduk? Dia cuma bisa tidur di bawah setir dia sampai mulai dari ibadah. Selesai saya khotbah, altar call banyak yang maju, doakan satu persatu selesai. Dia yang terakhir doakan. Orang yang tidak berdaya. Di tempat ibadah pun dia duduk, dia tidur di paling depan, di kursi paling depan, dia tidur. Ketika didoakan, berarti dengan kuasa Tuhan, bukan kuasa saya. Habis doakan, selesai kita bubaran, habis itu makan. Waktu kami sementara makan, gembalanya tanya, pendeta lihat tidak orang yang tadi Pak Pendeta doakan, orang yang tidur di depan Bapak? Sudah mungkin sudah diantar pulang Pak. Aku juga nggak lihat. Terus gembala bilang, pendeta lihat biasa, lagi jalan. Kalau tadi dia duduk aja nggak bisa, sekarang dia sudah berjalan, dan bukan sekedar berjalan, tapi dia bawa berkat sambil tenteng berkat. Amin. Karena kuasa Tuhan. Yang tadinya dia duduk saya tidak bisa, maka di tengah ibadah dia tiduran, tapi selesai didoakan karena sudah diberikan kuasa. Roh Kudus akan turun dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi saksi. Maka dia disembuhkan cuma didoakan. Sementara kita makan, gembalanya cerita, lihat dia sana lagi berjalan, dan bukan cuma sekedar berjalan, tapi sudah bawa beban. Dia tenteng berkat, dia sudah dibagikan berkat untuk dia bisa bawa pulang. Maka mari jangan takut dengan masalah. Maka ayat yang ke-49 dia berkata, lalu dia berkata kepada mereka, apa? Ayat ke-40 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus tidak takut dengan kematiannya.
Karena dia tahu Bapa pasti membangkitkan dia. Dan itu menjadi nyata sehingga di tanggal 9 kemarin kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Dan juga hari ini kita memperingatinya. Bahkan kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan, menyatakan kemenangan. Maka sesuai dengan topik kota saya, kemenangan. Semua murid-murid Yesus tidak bersungut-sungut, mereka menang. Mereka taat, mereka menang. Demikian saudara saya, kita taat di tempat ini dan kita akan menerima kemenangan. Amin. Demikian Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 3 ayat 25 berkata, sebab yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Amin. Maka saya mau bilang, berhentilah takut, jangan penakut. Amin. Siapa yang sudah bisa mengusir setan, khususnya ibu-ibu yang bukan pendeta, boleh angkat tangan. Ya, 1, 2, 3. Ibu-ibu cuma 3 orang, 4, 5. Baru 5 orang yang bisa mengusir setan. Yang lain takut. Saya mau bilang, jangan. Ada orang Jawa di sini? Oh, ada ya. Nah, jangan seperti ibu-ibu orang Jawa yang waktu itu. Dia mengusir setan. Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau keluar. Keluar. Usir setan kan harus apa dihardik. Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau keluarnya. Terakhir kali dia bosan, mungkin sudah berkali-kali. Kalau kau tidak keluar, aku yang keluar. Kita harus perhatikan kuasa yang sudah berikan kepada kita. Amin. Jadi ada satu teman kita sama-sama satu gereja. Setiap kali dia mau pindah rumah, dia minta harus Pak Berti yang berdoa buat rumah ini. Waktu itu saya lagi pelayan di Bali, jadi istrinya yang bilang, suaminya bilang, Pak tanker aja lah, sama-sama tanker ini. Nggak bisa, tunggu Pak Berti pulang. Jadi dia mau harus aku yang doakan untuk rumah barunya. Bilang, emang kuasanya cuma sama saya. Kan semua kita sudah punya kuasa. Iya. Bahkan pada zaman itu kurang lebih ada 3 tahun. Kalau berdoa orang sakit, jangan sampai keluar lagu Aku Berserah. Kalau sebelum mendoakan lagu yang ada di hati ini harus keluar Aku Berserah. Itu orang nggak lewat 3 hari pasti tinggalkan dulu. Satu waktu ada Ibu Tobi, teman baik, dia telepon aku, Pak dia dari mana? Lagi doa puasa Bu. Kenapa? Oh ya, nanti selesai doa dan puasa doakan suamiku ya di rumah sakit Usada. Oh ya, siap. Tapi ada permintaan Pak Berti. Kenapa Bu? Jangan nyanyi lagu Aku Berserah ya. Jadi kisah yang terjadi karena ada tahu Pak Jas sudah balik. Ya, dia sekarang juga sudah jadwal minggu. Jadi dia antar aku kalau ke pelayan ke rumah sakit. Suatu waktu saudaranya sendiri, kalau nggak salah kakaknya di rumah sakit di Bogor, datang kita berdoa. Dan itu lagu yang keluar. Nah dia sudah perhatikan kalau nyanyi lagu itu, orang itu pasti nggak lewat 3 hari meninggal. Terus kita sudah jam pulang, dia bilang, tapi ya kenapa Jas? Kenapa kita nyanyi lagu itu? Lagu itu yang Tuhan taruh dalam hati. Iya, setiap kita pelayan di rumah sakit, kalau kita nyanyi lagu itu, orangnya nggak lewat 3 hari. Itu kan saudaraku, abangku itu, masa kita nyanyi lagu? Sudahlah, serahkan aja kepada Tuhan. Dan mereka punya kesepakatan, jam 7 malam mau dipindahkan ke Jakarta. Dalam hati aku, nggak usah lah, biar aja di situ. Percayalah kepada Tuhan. Rumah sakit medis sama aja di mana. Dalam hati aku, paling nggak sampai jam 7 dia sudah pulang. Benar, sebelum jam 7 dia telepon aku. Pak Ber, abangku sudah meninggal. Bukan meninggal, abangku sudah pulang Pak Ber. Oh cepat sekali dia sembuh.
Pulang lewat. Udah meninggal. Lagian kita nyanyi lagu itu. Udahlah, berarti dugaannya sudah selesai. Amin, saudara. Dan itu udah berlaku mungkin 3 tahun. Sehingga orang mencap saya pendeta pencabut nyawa. Suatu waktu saya melayani orang narkoba di Johor Bahru. Saya sampai lagi makan. Tapi aku lihat, wah ini nggak lama ini anak ini. Anak muda, anak remaja pun mungkin baru 22 tahun paling tinggi di usia. Saya biar sambil dia makan saya doakan ya. Habis itu aku langsung jalan. Nggak sampai 5 menit mereka telepon. Pak Pendeta, sudah meninggal anak yang Bapak doakan tadi. Hah? Cepat sekali dia. Karena aku bisa lihat, wah ini udah melewati anak ini, jangan mati di depan aku lah. Aku langsung cepat-cepat doa dan pergi. Satu waktu Pak Tony Mulia sudah beberapa kali doakan seorang ibu tua di rumah sakit Karolus. Jadi maunya anak-anak ibu ini biar anak ibunya ini cepat meninggal aja. Karena sudah berbulan-bulan di rumah sakit. Tapi Pak Tony Mulia sudah berkali-kali datang berdoa, dia tetap aja terbalik. Pak Tony telepon aku, Ben, ya di mana Pak Tony? Di rumah. Tapi aku udah perlu apa? Kau ke rumah sakit Karolus, doakan satu ibu di situ. Anak-anaknya mau ibu meninggal aja karena sudah berbulan-bulan di rumah sakit, kasihan mama mereka. Aku sudah layani kalau salah 4 kali datang berdoa, tapi dia tetap bernafas aja. Kalau kamu kan kata orang-orang pendeta penyambut nyawa. Jadi jam 7 malam aku pergi, dapatin dan berdoa. Itu aku pulang. Besok pagi dia telepon. Bukan benar aku bilang, mesti kau yang doakan. Udah pulang. Jadi saudara, kuasa yang sudah berikan kepada kita bermacam-macam. Jadi semua mujizat yang Yesus lakukan itu dia sudah kerjakan dalam pelayanan saya. Tinggal satu, orang mati bangkit. Tapi itu pun sudah 2 kali Tuhan perintahkan. Kalau kau datang melayat, pegang jempol kanannya dan panggil namaku, dia pasti bangkit. Contoh kalau hari ini kita lagi melayat, saya pegang jempol dan dia bangkit, kemana kalian? Pasti lari kocak kaki itu. Jadi masalah baru, ada patah tangan, ada patah kaki, kejerut kepala. Aku bilang Tuhan biarlah yang sudah mati, matilah, daripada jadi masalah baru. Tapi kalau 1 kali lagi Tuhan minta, harus aku lakukan. Harus tahan, jangan sampai melawan 3 kali. Betul? Ya, puji Tuhan. Maka demikian, kita jangan pernah takut mau mendoakan orang seperti apapun kerasukan setan. Saya 2 kali melayani. Yang pertama di mana yang pertama? Oh di habis Medan, apa namanya? Menuju ke Aceh? Apa Pak? Dari Medan menuju ke Aceh? Ke kota kecil? Kota Cane. Bukan, sebelum. Mereka masih bersambungan tuh. Baru mah di bawah. Itulah itu. Di situlah. Di gereja GPDI, namanya gereja GPDI Pemulihan. Kakak abis saya sudah berdoa. Pada doa, ada satu anak kecil, dia guling-guling. Mereka sudah berdoa, tetap dia guling-guling. Terus saya datang, saya kangkangin dia. Jadi nggak bisa guling ke kiri ke kanan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Langsung diam. Terus lanjutkan. Dia masih lagi. Aku bilang, bawa di pastori, nanti kita layani pastori. Maka pelayanan itu tidak punya satu metode pelayanan. Waktu masih di ruang ibadah ditanya, siapa kamu? Aku Lucifer. Orang-orang langsung, Lucifer. Lain mundur satu-satu. Tapi ketika dia diam, aku langsung teruskan. Dia mulai lagi, aku bilang, balik ke pastori. Sampai di pastori sudah tahu apa yang dilakukan. Hanya doa Bapa kami. Ambil doa Bapa kami, selesai. Langsung dia. Itu menghadapi Lucifer. Bukan secara kuasa yang sudah berikan kepada kita, tapi dengan doa Bapa kami.
dia bisa dipulihkan. Yang kedua kali di Pekanbaru, Riau. Ini pemain keyboard, saudara. Waktu KKR, kan dia tidak, ketika di altar call kan dia tidak pernah maju ke depan. Tapi waktu ini pas ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, dan dia jadi sebagai jemaat di situ, orang lain yang main musik. Waktu di altar call dia maju. Pas di ragam pengurapan dia jatuh dan dia berontak. Orang yang pegang dia 4 orang sebesar-besar aku, mental semua. 4 orang, bahkan ada 6 orang. Lepas semua, dia bergerak, semua terbental. Saya bilang jangan dipegang, lepaskan. Jadi tidak doakan lagi. Pakai doa Bapak kami, pengalaman anak yang di Sumatera Utara ini. Saya itu dia, selesai, nanya. Usianya keluar. Terus dia pergi mandiri, duduk di tengah-tengah lapangan. Aku bilang, kenapa kalian biarkan dia sendirian di lapangan? Mana om? Itu dia di lapangan sendiri. Kerasukan lagi. Masuk lagi, terus saya balik masuk. Kan saya yang kecapean. Masa kalian langsung biarkan dia duduk di tengah lapangan? Tapi itulah, memang pelayanan itu tidak boleh jadikan satu metode. Pelayanan itu harus ditengking, memang harus tengking. Tapi untuk Lucifer itu tidak ditengking, tapi cuma berdoa Bapak kami. Itu dia bisa dipulihkan, disembuhkan. Nah, kita semua sudah mengalami hal-hal yang besar. Maka demikian Yesus selama keluar dia ada di dunia ini, ya, sebelum dia naik ke surga, dia punya janji. Dia akan menerikan seorang penolong, penghibur. Kalau kita buka dalam Yohanes 14, mulai dengan ayat yang disebut topiknya Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 mulai ayat 15. Yohanes 14 mulai ayat 15. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Terus, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maka Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Maka kita punya kuasa yang besar. Maka jangan pernah takut. Amin. Sebelum dia naik, dia akan minta kepada Allah. Dan dia berjanji dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan mengirimkan, yaitu Roh Kudus yang menghibur kita dari hari lepas hari. Maka kalau kita berdoa, bukan berdoa kepada Yesus Tuhan, tapi berdoa kepada Roh Kudus, tapi minta di dalam nama Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Yesus ada di surga, Rohnya yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebabnya lebih cepat mana? Minta langsung kepada Yesus Tuhan atau kepada Rohnya yang ada dalam kehidupan kita? Kepada Rohnya yang ada dalam kehidupan kita, namun harus dikunci dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, apa yang kita minta kepada Roh Kudus dalam nama Yesus, akan diberikannya kepada kita. Puji Tuhan. Dan hidup ini harus menjadi berkat, harus menjadi teladan, menjadi contoh, karena Dia yang ada dalam kehidupan kita, itu lewat Roh Kudus. Nah, ayat yang terakhir, ayat 41. Ayat 39. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus tidak pernah takut. Demikian kita juga jangan takut. Amin. Ya, ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, ini banyak terjadi dalam rumah tangga kita. Yesus dan murid-muridnya, mereka mulai bersama-sama 3 tahun sampai 3,5 tahun. Amin. Tapi mereka tidak memahami, sehingga mereka berkata, siapakah gerangan orang ini
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.